Bentar. Ayo. Udah ada kan? Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Darda Abdullah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah PKN dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Mariani, perwakilan dari kelompok 11, selaku moderator yang akan membimbing acara presentasi kelompok 10. Kepada kelompok 10 dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hasanah dengan NPM 2250600051. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Sari dengan NPM 2250600054. Perkenalkan, saya Eka Ersitestari dengan NPM 67. Perkenalkan, nama saya Agniel Halija dengan NPM 8. Baik, selanjutnya adapun topik yang akan kita diskusikan pada presentasi hari ini yaitu tentang geostrategi Indonesia. Lalu adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Sebelum presentasi ini dimulai dan agar presentasi ini berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk penyaji yang pertama yaitu Saudari Nadia, kepada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya adapun menurut para ahli, yaitu menurut James Rogers and Louis Simon, geostrategi adalah tentang penggunaan kekuasaan atas ruang-ruang yang sangat kritis di permukaan bumi, tentang menyusun kehadiran politik atas sistem internasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran seseorang, tentang membuat sistem internasional lebih makmur, tentang membuat daripada dibentuk. Sehingga dalam hal ini geostrategi adalah tentang mengamankan akses ke jalur perdagangan tertentu, kemacetan strategis, sungai, pulau, dan laut. Yang selanjutnya ada menurut Jakub J. Grigil, geostrategi adalah arah geografis dari politik luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menggambarkan di mana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan aktivitas diplomatik. Asumsi yang mendasarinya ialah bahwa negara memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak mampu, bahkan jika mereka bersedia untuk melakukan paus asimut kebijakan luar negeri. Selanjutnya, hakikat ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari asal kata tahan, yaitu tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah, tidak kenal menyerah. Ketahanan juga berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat
perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, penyampaian materi akan dipresentasikan oleh Saudari Kania. Kepada Saudari Kania dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan juga kesejahteraan. Antara lain yang pertama adalah kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan juga merata, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Kemudian yang kedua, keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Next. Next, ke depan. Baik, yang ketiga ada kedua pendekatan, baik keamanan dan kesejahteraan, ialah digunakan secara bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan juga internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Kemudian yang keempat, konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan Nusantara. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama adalah manunggal, yaitu dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral antara Trigatra dan Pancagatra. Sifat integratif ini tidak mempunyai arti mencampur adukan semua aspek sosial secara begitu saja, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi, selaras, seimbang, dan juga harmonis. Kemudian yang kedua ada mandiri. Ketahanan nasional sebagai cara, metode, dan juga strategi untuk mengembangkan kekuatan nasional sudah semestinya harus bertolak dari kekuatan yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri. Artinya, pada prinsip ini mengandung konsep pantang menyerah dan bersandar pada identitas, integritas, dan juga kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di era perkembangan global. Kemudian yang ketiga ada mawas ke dalam. Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena ketahanan nasional bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya itu sendiri dengan kemandirian sehingga memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya saing. Jadi, hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi ataupun nasionalisme sempit. Kemudian yang keempat ada kewibawaan. Ketahanan nasional yang bersifat manunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga daya tangkal atau deteren dalam artian makin tinggi, tingkat kewibawaannya makin besar daya tangkal tersebut. Kemudian yang kelima adalah tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan sikap adu kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan juga adu kekuatan, yang masih sangat dianut oleh negara-negara yang maju pada umumnya. Kemudian yang keenam, berubah menurut waktu ataupun dinamis. Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional juga dapat meningkatkan atau bahkan dapat juga menurun. Dalam hal ini sangat penting tergantung terhadap situasi dan kondisi suatu bangsa tersebut. Kemudian yang ketujuh ada percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya diri sendiri. Suatu bangsa yang akan merdeka dan berdaulat harus percaya dan juga yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan juga tidak bergantung kepada bantuan negara luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka hal tersebut bersifat komplementer. Kemudian yang kedelapan adalah tidak tergantung pada pihak lain. Ketahanan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dapat
meningkatkan daya saing bangsa dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Walau kebanyakan negara berkembang merupakan bekas daerah jajahan yang masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa tergantung pada bekas penjajahan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah bersifat pengembangan atau development, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga mencapai kesejahteraan rakyat. Next. Kemudian di sini ada konsepsi dasar ketahanan nasional. Lemhanas menggunakan penalaran deduktif untuk menarik konsepsi ketahanan nasional dalam geostrategi dalam logika silogistik. Seperti yang pertama adalah strategi pengaturan kehidupan nasional dengan memanfaatkan kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional merupakan geostrategi. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional merupakan strategi bangsa Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup ataupun tujuan nasional. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan nasional merupakan geostrategi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kania yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Eka. Kepada Eka dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu implementasi ketahanan nasional Indonesia dalam proses pembangunan nasional dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keamanan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam melindungi eksistensi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan nasional dalam bentuk kemampuan bangsa dalam mengidentifikasi, membina, mengelola, serta mengembangkan potensi dan kekuatan nasional menjadi kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara secara adil, merata, serta proporsional. Next. Selanjutnya ada komponen strategi Astragatra. Next. Komponen strategi Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut yang dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Komponen ini terdiri dari 8 gatra atau aspek. 8 gatra tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Adapun komponen-komponen Trigatra yaitu yang pertama aspek geografi adalah aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara tersebut berada. Yang kedua sumber daya alam yaitu sifat unik kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan penyebarannya tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Yang terakhir keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah atau wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Selanjutnya ada komponen Pancagatra. Yang pertama, ketahanan nasional di dalam bidang ideologi. Yang kedua, ketahanan nasional di bidang politik. Yang ketiga, ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang keempat, ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya. Dan yang kelima, ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada hubungan komponen strategi Astragatra. Hubungan komponen strategi Astragatra di dalamnya terdapat Trigatra dan Pancagatra. Secara antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang eta dan lazim. Disebut hubungan korelasi dan ketergantungan atau interdependensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh, menyeluruh, atau
Conference integrasi di dalam komponen strategi Astragatra. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia, sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Antargatra yang terdiri atas komponen Trigatra dan komponen Pancagatra. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya atau yang terakhir, akan dipaparkan oleh Saudari Agnia. Kepada Agnia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang ketahanan regional. Ketahanan regional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat mengamanatkan bangsa dan negara Indonesia itu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional yang dikembangkan dan diperluas mencakup kawasan regional dalam membentuk ketahanan regional. Ketahanan regional merupakan penjabaran strategi yang di dalamnya terdapat geopolitik pada tingkat regional maupun subregional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ketahanan regional ini berfungsi untuk membentuk persatuan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategi regional, internasional maupun global. Persatuan di kawasan regional dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghargai dalam kemitraan yang setara dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, persatuan dalam masyarakat regional yang mengharuskan dihilangkannya dominasi dan hegemoni salah satu negara atas negara satu kawasan agar kelompok regional menjadi efektif secara geopolitik sebagai satu kekuatan regional. Selanjutnya ada pelaksanaan geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional. Ada perkembangan geopolitik dunia pasca Perang Dingin. Geopolitik pada masa ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sistem dunia yang bipolar tersebut dan bagaimana kedua negara besar tersebut menyebarkan pengaruhnya satu sama lain. Contohnya, tembok Berlin dan jatuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya kontes ideologi antar kedua negara hal tersebut. Hal tersebut menyiksakan Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal dalam konteks tersebut. Tak salah, kemudian jika Fukuyama mengatakan berakhirnya Perang Dingin merupakan the end of history, yaitu era ketika konteks ideologi, liberalisme, dan komunisme berakhir dan menyisakan liberalisme sebagai ideologi yang lebih baik. Selanjutnya ada penerapan geopolitik atau wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjamin integritas wilayah teritorial Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetaplah sebangsa dan setanah air. Senasius penanggungannya dengan asas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Selanjutnya ada geostrategi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Pada situasi saat ini, perkembangan globalisasi menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menjadi bagian dari proses globalisasi, sehingga tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara diikat oleh kepentingan global dan mengikis rasa nasionalisme atau nasionalisme state. Kemudian fenomena ini bila tidak disikapi secara arif dan hati-hati akan menjadi bumerang buat kepentingan nasional di masa mendatang. Sehubungannya dengan dinamika tersebut,
Di Indonesia, geostrategi diterapkan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnia yang telah memaparkan materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 10. Selanjutnya kita ke sesi penutup. Sebelum acara presentasi ini ditutup, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Ketahanan nasional berarti partisipasi orang banyak dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pertahanan yang menjadikan stabilitas politik untuk berfungsinya pemerintah dan pembangunan. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu menunggal, mandiri, mawas ke dalam, kewibawaan, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan, dan adu kekuatan berubah menurut waktu atau dinamis, percaya pada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, bersifat pengembangan. Lalu selanjutnya ketahanan nasional sebagai istilah mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Komponen strategi Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara membadai, segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Geostrategi dan ketahanan nasional saling berkaitan. Geostrategi memberikan bantuan agar ketahanan nasional dapat terjaga dan berlangsung dengan menjadi strategi untuk menangkal berbagai ancaman bagi negara. Perancang berbagai cara agar bangsa dapat melihat masa depan yang lebih aman, damai, dan sejahtera jauh dari ancaman-ancaman. Geostrategi juga digunakan sebagai metode dalam mengembangkan potensi ketahanan nasional melalui cara pendekatan dan kesejahteraan agar integrasi negara dapat terjaga dan tujuan nasional pun tercapai. Baik, demikianlah kesimpulan yang saya dapatkan. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih teman-teman.